Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Dek? Baik. Oke. Gimana kemarin pasnya? Lancar atau gimana? Ada kendala? Lancar. Lancar. Oke. Eh, Kalau boleh tahu nih ya, Dek, perubahan seperti apa yang terjadi pada diri Ade sejak terakhir kali kita bertemu? Saya merasa menjadi diri yang baru dan semakin yakin dengan diri saya. Oke, jadi Ade itu merasa sangat termotivasi ya. Adakah pengalaman seminggu ini yang membuat Ade semakin percaya diri? Ya, kemarin saya ada tugas untuk puisi. Saya mengatakan pada diri saya bahwa saya mampu untuk melakukannya dan mengingat kembali pengalaman keberhasilan di masa lalu sambil melakukan relaksasi. Oke, apalagi yang terjadi setelah itu, Dek? Puisinya lancar dan saya ternyata mampu mengendalikan diri. Saya akan berpuisi dengan baik. Oke, Ade hebat sekali ya karena mampu untuk melakukan hal itu. Saya penasaran apa yang mampu membuat diri Ade itu semakin terampil. Ya, sebetulnya yang saya lakukan hanya fokus mengingat keberhasilan yang pernah diraih dan mengatakan pada diri saya dengan bahwa saya yakin mampu untuk melakukannya. Oke, jadi dengan fokus pada keberhasilan yang pernah Ade capai dan juga mendorong Ade untuk melakukan puisi dengan penuh percaya diri. Berarti Ade itu mampu mengerjakan semua tugas yang kemarin kita bahas ya, Dek? Ya, saya mengerjakan semuanya termasuk latihan puisi dengan penilaian teman, membuat saya semakin siap dan percaya diri. Oke, baik jika seandainya diskalakan ya, Dek, dari 0 sampai 10, di mana 0 adalah kondisi terburuk Ade, Ade merasa sangat percaya diri, dan 10 itu adalah kondisi di mana Ade sangat percaya diri ya. Ada di posisi skala mana Ade saat ini? Skala 9. Luar biasa, berarti Ade mampu untuk naik 1 poin ke atas. Ya, saya merasa lebih baik dan menemukan solusi yang saya cari. Dalam catatan saya kemarin Ade itu berada di skala 8, dan sekarang Ade mampu untuk naik ke skala 9. Apa yang membuat Ade mampu naik 1 poin ke atas? Saya hanya fokus pada hal positif dalam diri dan ternyata itu bekerja semakin menguatkan bahwa saya mampu melakukannya. Oke, jadi sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin Ade membutuhkan waktu untuk menjawabnya ya, Dek. Ade lihat di depan Ade ada sebuah kursi kosong. Jika seandainya kursi itu adalah kursi yang bisa melihat cerita kesuksesan di mana Ade tuntas dari masalah yang Ade ceritakan kepada saya, dan katakan saja Ade bisa melihat diri Ade itu setelah 5 tahun dari sekarang ya, Dek. Apa yang Ade lihat pada kursi itu, Dek? Saya terlihat ceria dan penuh senyuman. Oke. Kalau boleh tahu apa yang berbeda pada diri Ade dalam kursi itu, Dek? Dewasa, bijaksana, dan penuh dengan rasa percaya diri. Oke, luar biasa sekali ya, dan itu menggambarkan diri Ade yang baru. Ya, betul sekali. Oke, apa yang terjadi pada diri Ade di masa depan? Apa juga yang sedang
sedang Ade lakukan di sana? Saya sedang belajar dengan penuh rasa percaya diri. Oke, persisnya belajar apa yang Ade lihat? Saya sedang menulis di depan meja. Eh, apa yang berbeda pada diri Ade di sana? Saya penuh dengan cara optimis dengan apa yang saya lakukan. Oke, bagus sekali ya Ade menemukan rasa optimis pada setiap yang Ade lakukan. Apa maknanya ini bagi Ade, Dek? Ya, saya fokus dengan setiap kelebihan yang saya miliki. Saya menyadari dengan ini saya bisa tetap maju dan percaya diri untuk mencapai apa yang saya inginkan. Oke, luar biasa ya. Jadi Ade itu merasa menjadi orang yang penuh harapan, harapan positif dan yakin mampu mencapai tujuan. Dan jika seandainya dikasih nama atau judul bagian kesuksesan yang Ade lihat di kursi itu, kira-kira mau diberi nama apa, Dek? Optimis dan tetap maju. Oke, jadi judulnya itu optimis dan tetap maju. Dan jika judul itu ada pada dalam imajinasi Ade, kira-kira ada di manakah letak judulnya itu, Dek? Apakah di atas, di bawah, kanan, atau kiri? Di atas. Oke, apakah judulnya itu berwarna atau Ya. tidak berwarna? Oke, jika berwarna, kira-kira warnanya seperti apa, Dek? Warna putih. Oke, baik. Jika jadi judul gambaran itu berjudul optimis dan tetap maju, yang letaknya itu di atas dan tulisannya itu berwarna putih ya, Dek ya? Ya, betul Oke. sekali. Ya. Sekarang saya ingin Ade berjalan dari kursi sekarang menuju kursi masa depan seperti yang Ade gambarkan tadi. Silakan, Dek. Oke, selamat ya Ade. Sekarang Ade sudah berada di masa depan. Dan apa yang Ade rasakan saat ini ketika berada duduk dan mencapai kursi di masa depan itu? Saya sangat bahagia sekali, seperti ada perasaan lega dan yakin pada diri sendiri. Oke, dan itu semakin Ade rasakan kuat ketika Ade membayangkan diri Ade mampu mencapai tujuan yang Ade inginkan dalam hidup Ade ya. Oke, baik. Sekarang Ade sudah berada di masa depan dan sudah mencapai apa yang Ade harapkan dalam hidup Ade. Sekarang apa yang Ade rasakan? Saya merasa benar-benar puas dengan diri saya. Oke. Dan saat perasaan puas itu muncul di bagian tubuh mana yang Ade rasakan dalam diri Ade? Di sini. Oke, jadi Ade itu rasakannya di sini ya, Dek ya. Perasaan apa yang paling berbeda di sini, Dek? Saya merasa lebih bersyukur dengan diri saya. Oke, Ade itu merasa syukur membuat Ade menjadi lebih puas dengan diri Ade. Ya, betul sekali. Sekarang saya benar-benar merasa sangat lega karena telah menemukan perasaan ini. Oke, baik. Jika diskalakan di mana 0 adalah Ade merasa terpuruk dan 10 adalah kondisi yang terbaik, di mana Ade sangat percaya diri ya. Ada di skala berapakah posisi Ade saat ini? Skala 9. Berarti Ade sudah mampu mencapai tujuan yang Ade inginkan. Bagaimana Ade mampu mencapai angka 9 itu? Saya merasa lebih menghargai diri saya dan menerima sepenuhnya. Oke, Ade itu berpikir bahwasanya Ade mampu untuk meyakinkan diri.
Dulu saya menganggap diri saya banyak kekurangan dan takut untuk dikritik oleh orang lain karena khawatir berbuat kesalahan. Saya kira tidak ada orang yang sempurna. Saya menerima keadaan saya sepenuhnya dan menghargai setiap kelebihan yang saya miliki. Sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Ade supaya dapat naik 1 poin ke atas, Dek? Ya, dan itu lebih menenangkan bagi saya. Oke, baik. Sekarang saya ingin Ade lihat kursi masa sekarang yang ada di depan Ade. Saya ingin Ade berjalan menuju kursi itu, di mana setiap langkah yang Ade lalui, Ade menemukan solusi yang tepat yang perlu dilakukan oleh diri Ade yang di kursi sekarang agar mampu menuju kursi masa depan. Baik, silakan Ade lakukan. Baik, sekarang apa solusi pertama yang muncul di dalam diri Ade? Pertama, saya perlu tetap fokus pada pengalaman keberhasilan yang telah dicapai. Oke, jadi Ade itu perlu fokus pada pengalaman keberhasilan dan menghargainya dengan positif. Ya, betul itu. Oke, kalau boleh tahu bagaimana cara Ade melakukannya? Saya menghargai setiap keberhasilan yang saya capai dengan cara mengucapkan terima kasih pada diri sendiri. Oke, luar biasa sekali ya, Dek. Saya senang sekali mendengarnya. Kira-kira apa efek yang Ade rasakan ketika melakukannya? Saya menjadi lebih lega dan semakin bersyukur. Oke, baik. Sekarang silahkan langkahkan lagi kaki Ade dan apa solusi yang muncul dalam pikiran Ade selanjutnya yang perlu Ade lakukan. Saya tetap latihan dengan teman untuk melancarkan kemampuan puisi saya dengan baik. Oke, dengan demikian Ade semakin terampil untuk puisi ya. Dan efek apa yang akan Anda dapatkan dengan melakukan latihan terus? Saya semakin mampu mengendalikan diri saya untuk tetap tenang dan konsentrasi. Oke, dan itu membuat Ade semakin tenang dalam menghadapi situasi di depan orang, Dek. Ya, betul sekali. Baik, sekarang kembalikan kaki Ade dalam solusi apa yang muncul dalam pikiran Ade. Saya perlu secara konsisten untuk rajin memperjuangkan tujuan hidup yang telah saya tetapkan. Oke, apa maksudnya memperjuangkan tujuan hidup secara konsisten itu, Dek? Saya merasa banyak waktu saya yang terbuang. Dan mulai hari ini, saya akan fokus pada tujuan yang ingin saya capai dalam hidup. Kalau boleh tahu bagaimana cara Ade melakukannya? Menuliskan kembali tujuan hidup yang ingin dicapai, kemudian menempelkannya di kamar sehingga selalu mengingatkan saya untuk fokus pada tujuan hidup. Oke, dan kira-kira apa efek yang Ade rasakan ketika melakukannya, Dek? Saya menjadi lebih semangat karena ada sesuatu yang perlu saya capai dalam hidup. Dan itu membuat Ade semakin berarti dalam hidup Ade, Dek? Ya, seperti itulah perasaannya. Oke, saya senang sekali ya dengan kemajuan yang telah Ade capai, dan saya melihat Ade banyak menemukan hal positif sejak sesi pertama kita melakukan konseling ya, Dek ya. Ya, betul sekali. Sekarang saya menjadi lebih sadar akan diri saya bahwa ada sesuatu yang berharga dalam hidup saya. Oke, saya juga melihat dampak positif itu mengubah diri Ade menjadi lebih kuat dan semakin percaya diri. Saya merasakan hal itu.
dan membuat saya semakin terus maju. Oke, tadi juga Ade mengatakan bahwa Ade sudah mencapai di skala 9 dan di mana skala 9 itu adalah tujuan ideal yang ingin Ade capai dalam hidup Ade. Ya, saya kira konseling memberikan dampak positif sekali bagi perasaan saya menjadi lebih baik. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri sesi konseling ya, saya ingin Ade menuliskan pesan yang Ade dapatkan selama sesi konseling dimulai dari sesi 1 sampai ke 3 ya, dalam menuliskannya dalam kertas. Silahkan Dek. Dan saya juga akan menuliskannya ya. Mungkin cukup ya. Bolehkah Ade membacakan kesan mengenai sesi konseling ketiga kita kali ini? Boleh. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah membantu saya untuk memahami dengan apa yang terjadi pada diri saya. Saya bersyukur telah melakukan sesi konseling karena melalui sesi ini saya disadarkan kembali mengenai pengalaman keberhasilan yang pernah saya capai. Ternyata saya menyadari banyak hal yang perlu saya hargai pada diri saya. Saya menjadi semakin mencintai diri saya dan memiliki toleransi pada diri agar mampu beradaptasi dengan situasi yang tidak menentu. Selain itu, keterampilan mengelola kecemasan yang Teteh ajarkan memberikan efek pengelola diri. Saya menjadi lebih terbiasa dengan keadaan yang tiba-tiba dan mampu mengendalikan diri dalam situasi itu. Akhirnya, saya menjadi lebih yakin bisa membuat diri menjadi lebih baik. Oke, saya senang sekali ya, ternyata Abi mendapatkan banyak hal positif dari 3 sesi yang kita lakukan. Baik, di sini juga saya akan membacakan pengalaman sesi ketiga kita hari ini. Saya juga sangat senang sekali karena hari ini kemajuan Ade sangat terlihat dari diri Ade sendiri, dan juga Ade menceritakan bahwa Ade mampu mengerjakan tugas dengan baik. Bahkan Ade menceritakan pengalaman keberhasilan puisi. Ade juga bercerita begitu berharganya diri Ade karena Ade itu semakin yakin bahwa banyak hal positif yang Ade miliki. Dan Ade juga berjanji akan fokus secara konsisten dengan tujuan yang telah Ade tetapkan dalam hidup Ade ya, dan itu akan Ade lakukan mulai saat ini dan seterusnya, gitu Dek. Ya. Oke. Baik, sepertinya sesi konseling ketiga mesti kita akhiri ya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Ade telah mau berbagi cerita positif dan mempercayai saya sebagai orang yang membantu diri Ade. Hari ini Ade menjadi saksi bahwa Ade itu menjadi lebih baik dalam hidup Ade dan mengambil keputusan untuk menjadi orang yang percaya diri. Mungkin cukup sekian sesi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.